Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Bacaan hari ini mengisahkan Rasul Paulus yang tiba di kota Yerusalem setelah ia menyelesaikan 3 perjalanan misinya. Sekelompok orang Yahudi berencana membunuh Paulus karena Paulus didakwa telah menyesatkan bangsanya sendiri. Paulus cemas dan gelisah mengenai apa yang akan terjadi atas dirinya. Tampaknya dia akan dibunuh di Yerusalem, sehingga rencananya untuk membawa Injil ke Roma mungkin tidak akan terwujud. Pada saat genting itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Kita baca dalam Kisah Rasul bab 23 ayat 11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikuatkan oleh Tuhan sendiri? Seperti halnya Tuhan menguatkan hati Paulus. Saya sendiri tidak punya pengalaman mengerikan seperti yang dialami oleh Paulus. Dikejar-kejar oleh bangsanya sendiri dan mau dibunuh. Namun kegentaran hati Paulus bisa saya bayangkan ketika tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya selain Tuhan sendiri. Tuhan meyakinkan Paulus dengan datang dan berdiri di sisinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari-hari ini saya diyakinkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Tepatnya 2 minggu kemarin, pada hari Selasa pagi, ada yang tidak beres pada persendian lutut saya. Rasanya nyeri dan pegal. Ketika bangun, saya demam, kepala pusing, dan susah berjalan. Saya mengadu kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan saya." Hari Rabu, saya bergulat dengan penyakit saya. Entah DB, entah cikungunya, saya kurang tahu. Pada hari Kamis sore, ada teman WA saya. Di akhir WA-nya, dia berharap semoga saya dalam keadaan sehat. Dan saya jawab, "Amin." Kemudian saya letakkan HP saya. Lalu saya berpikir sejenak, kenapa saya tidak terus terang saja kepada dia, mengatakan bahwa saya sedang sakit dan mohon doanya. Buru-buru saya ambil HP, saya WA teman saya, dan saya minta doa karena saya sedang sakit. Kemudian teman saya memberikan resep obat herbal. Dan setelah minum obat itu, 2 hari kemudian saya sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ternyata Tuhan menggerakkan hati teman saya untuk menghubungi saya. Peristiwa itu menguatkan hati saya bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya jadi teringat saat-saat saya lemah dan goyah. Hati saya goyah dan lemah ketika saya meninggalkan Tuhan, memilih jalan saya sendiri, dan melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Dalam keadaan berdosa,
Tidak ada lagi yang menjadi andalan kekuatan saya. Tidak ada lagi yang menjadi pegangan hidup saya. Karena berakhir pada penderitaan, maka saya berubah haluan. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kebersatuan kita di dalam Tuhan kunci kekuatan hati kita. Di dalam kebersatuan doa inilah Tuhan datang di sisi kita. Sama seperti Ia datang kepada Paulus dan berkata, "Kuatkanlah hatimu dan jadilah saksiku." Akan menjadi sukacita yang begitu luar biasa apabila kita melakukan pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu terhubung dengan Tuhan dalam doa. Tuhan pasti akan selalu menguatkan hati kita dalam segala peristiwa hidup kita. Mari kita selalu pandang akhir hidup kita, yaitu hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguatkan hati Paulus di dalam penderitaannya. Kuatkanlah hati kami dengan kehadiran-Mu. Terang kuasa-Mu ya Tuhan, menghalau kegelapan dosa kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semoga Kau pulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Kau halau segala sakit penyakit. Doa ini kami panjatkan kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.